Siapkan, berikan salam pada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. La ilaha illa anta Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Agus Arifin. Kenapa? Terus? Maulana kenapa? Sakit juga? Sakit juga dia, Pak. Setelah itu ada lagi? Ada, Pak. Ini 2 orang ya? 2 orang yang tidak hadir pada pagi hari ini. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Kebersihan bagaimana? Hah? Bersih, Pak. Bersih, Pak. Mantap sekali, Pak. Oke, aman terkendali. Oke, jadi sudah siap? Kita mulai pada pagi hari ini pembelajaran kita. Siap berarti ya? Ya, Pak. Oke, kita mulai. Ya. Oke, sebelum kita mulai, ya silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia dulu supaya lebih fresh ya. Silakan ikuti. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
silakan duduk kembali. Ya, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, ya, semangat kita terhadap bangsa kita semakin tinggi, ya. Jangan nanti kendor. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kira-kira nih, masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin? Apa materi kita kemarin? Bukan yang kemarin, yang pertemuan pertama kemarin apa? Apa kemarin? Ya, kerajaan di Buddha di Indonesia. Itu jangan lupa, karena pada saat ini kita masuk lagi ke sana. Masa baru beberapa hari yang lalu sudah lupa lagi kan? Judulnya kemarin Indonesia zaman. Nah ini. Nah inilah judul materi kita kemarin. Dan sekarang kita masuk di judul yang sama lagi. Ya, Indonesia zaman Hindu dan Buddha, silang kebudayaan lokal dan global. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kerja kelompok kita kemarin, ini Bapak jelaskan dulu tujuannya. Ya, tujuan pembelajaran kita masih sama dengan yang kemarin karena materinya pun sama ya. Sama dengan materi kemarin, tujuannya pun sama. Ini yang pertama tujuannya ya setelah nanti kamu ya mengamati dari kunjung pembelajaran yang kemarin, ini tujuannya peserta didik mampu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia menjelang masuknya pengaruh Hindu dan Buddha dan sebagainya. Nanti kamu harus menganalisis. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan. Ya, artinya apa? Kelas itu mengkelompokkan. Nah, ini kerajaan apa itu kelompok-kelompok namanya ya. Nah, ini pun seperti itu di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 misalnya. Itu namanya klasifikasi. Artinya berbagai kerajaan di Buddha di Indonesia dengan tepat. Ada berapa? Nanti di sini yang kita bahas kemarin cuma 4 ya. 4 kerajaan. Yang pertama Kutai, Sriwijaya, Mataram Kuno dan Majapahit 4. Dan masih banyak yang lain. Ya. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis corak kehidupan pada masa kerajaan ya, Hindu Buddha di Indonesia dan pengaruhnya pada masyarakat pada masa kini dengan tepat. Jadi pengaruhnya apa saja? Ya, pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang sudah lama sekali. Itu kamu harus mampu menganalisis. Yang keempat, nah ini yang kita akan kerjakan nanti pada saat pagi hari ini. Yang pertama, kedua, ketiga ini kan sudah kemarin ya. Yang pertama, yang keempat ini ya melalui nanti kegiatan diskusi kamu yang sudah kamu kerjakan kemarin di pertemuan kemarin, ya kamu mampu di sini membuat sebuah produk atau karya tulis ya kerajaan yang dalam bentuk mind mapping. Nah, ini mind mappingnya kan kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita kerjakan walaupun nanti belum siap, nanti kita siapkan lagi. Ya, karena nanti kita beri waktunya lagi nanti sekitar 15 menit. Ini. Jadi selanjutnya manfaatnya ya, manfaat mempelajari ini sama ya, sama yang kemarin Bapak sampaikan itu sama, cuman Bapak sampaikan lagi di sini. Yang pertama ya dapat mengetahui ya proses masuknya pengaruh Hindu Buddha, ini manfaatnya. Ya, ini Bapak sampaikan sekali lagi karena kemarin itu sudah Bapak sampaikan. Yang kedua, dapat mengetahui hasil budaya masa Hindu Buddha. Nah, ini kamu harus mampu dapat mengetahuinya. Yang ketiga, dapat memahami corak kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha. Yang mampu kamu. Bapak kasih waktu untuk mempersiapkan presentasi kelompoknya kemarin. Kira-kira apa yang belum selesai? Yang masih banyak belum selesai, kerjakan 15 menit. Berarti nanti ini waktunya di 4 ya, 4, 5, 6, 7. Berarti di 7 itu harus siap nanti presentasinya. Ya, Pak. Yang belum beres, dibereskan dulu. Sebelum dipresentasikan supaya nanti ya hasilnya bagus dalam presentasi di depan. Silakan. Silakan Bapak. Kan itu aja nanti di bawah.
Silakan yang belum mengerjakan dengan bagus atau belum siap kemarin. Kemarin yang kelompok berapa kan? Agak masih kelompok. Nah, kelompok 4 ya. Itu masih kurang kelompok. Ini kelompok berapa kan? Nah, kelompok 3 pun masih kurang. Yang baru kemarin kelompok 2 ya. Kelompok 1 masih kurang. Silakan dijadikan waktunya Bapak kasih 15 menit. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Berarti kalau diam nggak ada pertanyaan. Oke, sambil mempersiapkan ya, Bapak tanya kembali apakah yang Bapak turun kemarin sudah dibawa semua habis? Oke, karena nanti setelah sesi kelompok ini kita akan ada evaluasi. Nanti linknya akan Bapak kirim ke grup yang kita yang ada di kelas ini. Ini nggak ada mau ditambah lagi, waktunya masih ada nih. Nggak ada. Cukup segini aja. Nah, oke. Kan kamu yang mengerjakan, apakah cukup seperti ini ya? Nanti kan kita lihat hasilnya bagaimana. Nanti yang maju 2 orang ya. Jangan cuma berada. Boleh kalau mau tiga-tiga boleh. Ini yang banyak bagi. Nanti yang depan sana nanti senyum-senyum aja dia nggak ada kerjaan apa-apa. 2 orang. 2 orang yang di depan. Bapak juga semua di depan. Sebagai apa aja di situ. Nanti yang di masing yang duduk di situ misalnya kalau ada kawannya bertanya, ya yang nulis pertanyaannya. Yang 3 dibagi. Kalau yang 3 orang ini berarti 1 orang yang nulis pertanyaan dari kawannya. Masih ada 7 menit lagi ya sebelum kita melakukan presentasi. Ya, perkenalkan nama kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada hari ini, Ya, jelas. yaitu tentang kerajaan Sriwijaya. Sejarah kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kampur, Desa Penagan, Kecamatan Manda Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Melayu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh
musafir asal Cina dan India. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga ke abad 11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Hasil kebudayaan Kerajaan Sriwijaya: Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Pasaman, Prasasti Leiden, Prasasti Karangberang. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Tanggul, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Bukit Bintang, Situs Raja Karanganyar, Situs Tingkap, Situs Dingin Jamur, dan Wangu Sriwijaya. Nama raja-raja Kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama Indrawarman yang menjabat pada tahun 702 Masehi, yang kedua Dharmasetu 790 Masehi, yang ketiga Dudarawarman pada tahun 728 sampai 742 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sejarah Kerajaan Kutai. Pendirian Kerajaan Kutai bermula pada tahun 400 Masehi. Yang pertama kali didirikan oleh Raja Kandugar dan Raja. Ada beberapa raja yang memimpin, yaitu Maharaja Asmawarman, Maharaja Murawarman, Maharaja Sri Aswawarman. Peninggalan Kerajaan Kutai yaitu prasasti Pedang Sultan Kutai, Pura-pura Emas, dan Kalung Jiwa. Masa kejayaan Kerajaan Kutai yaitu juga kelompok kami kurang memuaskan karena terlalu simpel dalam pemetaannya. Oke, itu cuma jawabannya. Dari kelompok ini, kelompok sana belum menang. Silakan. Jawabannya tadi belum memuaskan karena dari pengerjaannya masih simple. Simple itu kalau misalnya Instan. Terlalu apa? Sederhana. Apa? Simple. maksudnya tidak ada apa? tidak ada gambar. Oh, tidak ada gambarnya simple. Oke. Mantap. Oke, ada pertanyaan? Kelompok 4. Bagaimana? Ya, si Norma mau bertanya. Norma atau siapa? Atau Putri? Putri sana? Belum. Kenapa kalian memilih kreasi seperti itu daripada yang lebih kreatif? Nah, ini idenya jawaban. Kenapa? Sama. Kenapa nggak lebih kreatif? Kenapa nanti memilih? Ya. Ide seperti itu memang ide yang kreatif. Oke, silakan. Kenapa? Baik, karena akan menjawab pertanyaan dari Mama. Kenapa
Karena kami hanya mengambil inti-intinya saja dan tidak menjelaskannya. Mengambil inti-inti dari materi tersebut dan tidak menjelaskan detailnya. Maksud pertanyaannya itu bukan tentang materinya. Bentuknya itu. Nah, bentuk dari gambar-gambar itu kenapa itu diambil? Kenapa nggak lebih kreatif lagi? Beda dari kalian, makanya kami Nah, beda dari kalian katanya, makanya kalian itu seperti berarti itu ide mereka. ya karena ide dari kami seperti itu. Ya, kelompoknya itu. Luar biasa, luar biasa. Banyak kreasi. Aku harus ini kreasinya. Iya kan? Ya karena dia menjawab kan gitu. Kenapa idenya seperti itu? Kenapa nggak kreatif? Karena ya ide mereka memang seperti itu. Adanya depan orang sebelah. Kalau bisa kan sebetulnya bagus lagi kan mereka idenya ya beda seperti itu. Nggak bisa kita salahkan juga. Ini ada yang lain yang kelompok ini kan? Gak ada. Atau Robi mau bantu kawannya? Kenapa bisanya? Jadi dari tadi kenapa bisa kok seperti ini? Itu normal ya mau jawab ya. Karena kami membuat seperti itu sudah menjadi kesepakatan kami berempat. Karena kalau dibuat begitu tulisannya jadi tempatnya jadi rapi dan bersih. Oke. Yes. Cukup. Oke. Udah paham maksudnya ya? Ya ada yang lain? Gak ada? Nah, kalau nggak ada ya itu aja. Mungkin hanya ini saja prestasi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang begitu luar biasa, tapi sudah bagus. Ya. Itu perlu ditingkatkan lagi ya. Ini kan seperti yang dibuat ini kan ini kenapa kok bagus-bagus? Atau mungkin waktu pembuatan itu kurang gitu ya. Sehingga ya yang bisa Anda buat itu seperti itu juga. Nah, ini kan bagus-bagus nih. Ini saya lihat di tembok-tembok yang banyak yang kamu buat ini kan luar biasa semua. Kenapa ide-ide itu nggak dimasukkan ke sana tadi? Waktunya kurang, Pak. Oke, waktunya kurang. Nah, nanti kalau ada nanti pekerjaan seperti ini nanti akan kita kasih waktunya nanti lebih panjang lagi, supaya hasilnya lebih bagus. Ya. Tapi ini udah bagus, tapi belum bagus kan. Masih ada banyak yang kurang tadi. Yang udah lumayan bagus tadi kelompok 2, kelompok ini cuman ya yang belum tadi kurangnya kelompok ini ya. Ini agak ini terus ada peninggalan dari hasil budayanya yang masa kini masih kita lihat terbuat juga di situ. Nah inilah ya nilai budaya yang masih ada sampai sekarang kita lihat misalnya. Seperti Candi Prambanan tadi, Candi Borobudur tadi. Nah, kalau itu kamu taruh di situ, ya itu luar biasa. Ya, terus taruh aja di situ gambarnya, emang cari atau kemarin gambarnya bawa, tempelkan. Ini gambar dari Borobudur. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu tentang kerajaan pada masa Hindia. Yang pertama ada kerajaan Sriwijaya, yang kedua ada kerajaan Mataram kuno, yang ketiga ada kerajaan Majapahit, dan yang keempat ada kerajaan Thai. Tidak, ada yang tambahan yang lain? Tambahan dari penyimpulan yang disampaikan oleh sinopsis tadi. Silakan terima Pak. Apa kira-kira kesimpulan materi kita? Atau dari hasil kelompok kita tadi itu kan materi juga misalnya. Bagaimana si Rima, si Bila, si Rizda, bagaimana?
agama Hindu pertama hadir di India pada abad 5 Masehi, Pak. Dan agama Hindu bisa tersebar di Indonesia. Ada beberapa pendapat yang pendapat pertama mengatakan orang India yang datang ke sini untuk berdagang, dan ada yang mengatakan orang dari Indonesia yang menuntut ilmu ke India. Berarti yaitu agama Hindu itu lahir di India dan lahir pada abad ke-5 atau 500 SM ya, sebelum Masehi. Lalu masuk ke Indonesia dibawa oleh tadi katanya beberapa teori. Yang pertama namanya teori kesatria, yang kedua teori Waisa, Brahma, dan Sudra. 4 teori. Sebenarnya masih ada satu teori lagi, itu namanya teori arus balik. Arus balik itu artinya orang Indonesia yang belajar ke India. Atau kalau sekarang bahasa sekarang ini bikin pertukaran antar pelajar. Materi kita selanjutnya itu tentang kerajaan atau silang budaya Islam di Indonesia. Nah, itu minggu depan nanti akan kita lanjutkan. Ini untuk hari ini mungkin pelajaran kita pada pagi hari kita sudahi. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya tadi, ya, atas presentasi yang telah kamu melakukan tadi. Semuanya sudah bagus. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ya, agama kita. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai.